teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan cerita menarik dan up-to-date. Jadi teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang sinopsis dari serial terbaru Joko Anwar yang baru-baru ini tayang di Netflix. Serial itu berjudul Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Dalam karyanya ini teman-teman, Joko Anwar menyuguhkan kisah-kisah fenomena fiksi ilmiah supranatural. Kisah-kisah itu kemudian diungkap dalam 7 cerita penuh misteri yang mencengangkan dan saling berkaitan. Hampir semua karakternya di dalam adalah orang-orang yang terhimpit keras dan kejamnya kehidupan sosial yang kemudian berjuang untuk bertahan hidup. Mulai dari supir taksi yang terpaksa harus mengirim ibunya ke panti jompo, kemudian warga kampung yang nyaris digusur, lalu ada juga KDRT, dan ada juga pemungut sampah, dan lain-lain sebagainya. Seperti apa sih alur cerita dalam setiap episode pada series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams ini? Yuk kita simak sama-sama. Episode pertama dalam series ini teman-teman berjudul Old House. Pada episode ini penonton akan dibawa untuk mengikuti kisah Panji, yaitu seorang supir taksi yang menemukan panti jompo misterius, rumah yang akan membawa Panji pada pengalaman yang mencengangkan. Di awal cerita teman-teman diceritakan bahwa Panji ini yang merupakan supir taksi ini mengantarkan seorang suster yang bekerja di panti jompo tersebut. Dalam rutinitasnya mengantarkan suster itu, Panji menemukan sebuah fakta bahwa ternyata panti jompo tersebut dikhususkan untuk orang-orang kaya. Ketika Panji berkesempatan untuk lebih dekat dengan panti jompo tersebut, Panji justru menemukan kejanggalan yang ternyata merupakan rahasia mengerikan dari panti jompo tersebut. Kemudian teman-teman, ada episode kedua yang berjudul The Orphan. Episode kedua ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat sulit untuk mencari sedikit uang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun suatu hari suami istri ini berkesempatan untuk mengadopsi anak yatim piatu yang merupakan anak spesial dengan kemampuan anehnya. Setelah mengadopsi anak, pasangan suami istri ini secara aneh dan tiba-tiba mendapatkan kekayaan teman-teman. Mereka hidup bergelimang harta selama 6 hari dan menghadapi bahaya yang menanti tanpa mereka sadari di hari ke-7. Episode ketiga berjudul Poem and Pains. Dalam episode ketiga ini teman-teman menceritakan tentang perjalanan seorang penulis novel bernama Rania yang dalam perjalanannya itu menghadapi tantangan berdasarkan karakter yang ditulis dalam kisah di novelnya. Kisah ini bermula dari puncak karir seorang penulis yang bernama Rania yang menimbulkan ambisi baru bagi dirinya. Puncak karir Rania adalah keberhasilannya menerbitkan sebuah novel hits yang menjadi bestseller di pasaran teman-teman. Keberhasilannya ini kemudian menimbulkan ambisi dalam diri Rania sehingga suatu hari ia bertekad untuk melanjutkan novel itu dengan berbagai resiko. Dalam perjalanan menulisnya, Rania menemukan fakta mencengangkan bahwa dirinya merupakan cerminan kehidupan sang karakter utama yang ditulisnya. Sebab itu, ia pun berjuang menghadapi segala ancaman demi ending terbaik dari sang karakter yang ditulis oleh Rania ini. Episode keempat dari serial ini teman-teman berjudul The Encounter. Episode The Encounter ini bercerita tentang kisah pilu dan mendebarkan sekumpulan nelayan dengan karakter utama nelayannya bernama Wahyu. Mereka, Wahyu dan para nelayan-nelayan lain tinggal di tempat yang sama yang disebut dengan pemukiman nelayan. Pemukiman tersebut dikisahkan berdiri di atas lahan konflik yang membuat tempat tinggal para nelayan ini terancam penggusuran teman-teman. Di tengah pilu dan ketakutan tersebut, seorang nelayan dikejutkan dengan penampakan benda misterius di langit pada malam hari. Potret penampakan itu kemudian membawa dampak besar pada kepercayaan warga
dan diyakini mampu memperbaiki nasib para nelayan. Sehingga sejak saat itu, kehidupan Wahyu bersama dengan warga pemukiman berubah seketika. Lanjut ke episode kelima teman-teman, yang berjudul The Other Side. The Other Side ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Bandi yang terpaksa harus menganggur akibat bioskop tempat kerjanya itu menjadi terbengkalai. Namun ternyata justru keberadaan bioskop itulah yang menjadi awal kisah menegangkan bagi Bandi dan keluarganya. Kisah ini bermula ketika pada suatu hari Bandi hendak membelikan keperluan obat untuk istrinya di apotik. Istrinya itu bernama Dewi. Bersamaan dengan itu, sang pria tersebut memutuskan untuk menyempatkan diri berkunjung ke bioskop terbengkalai tempat kerjanya dulu. Lalu siapa sangka teman-teman, kunjungan tersebut ternyata membuat Bandi terlibat dalam suatu kejadian yang memberikan dampak besar dalam kehidupannya beserta dengan keluarganya. Pada episode ini, latar yang diambil yaitu di Jakarta pada tahun 1997. Oke teman-teman, kita lanjut ke episode 6 yang berjudul Hypnotis. Ali yang menjadi karakter utama pada episode 6 serial Joko Anwar ini merupakan seorang pria yang bekerja sebagai teknisi elektronik lepas. Pekerjaan ini membuat Ali kesulitan mendapatkan upah rutin, sehingga kehidupannya terbilang sangat memprihatinkan. Dalam kondisi demikian teman-teman, Ali dibuat semakin putus asa karena dalam perjuangannya untuk bertahan hidup, ia juga sempat mengajukan beberapa lamaran kerja yang berujung kepada penolakan. Fakta-fakta tersebut akhirnya membuat Ali semakin terpojokkan. Situasi Ali tersebut membuatnya terpaksa untuk mempelajari ilmu hipnotis agar bisa mendapatkan penghasilan dengan memperdayakan orang lain. Namun, ketika melancarkan aksinya, Ali justru dihadapkan pada konsekuensi tak terduga atas tindakannya. Kemudian episode terakhir dari serial Joko Anwar ini berjudul P.O. Box. P.O. Box ini teman-teman berkisah tentang perjuangan seorang penaksir harga berlian profesional yang harus menghadapi berbagai rintangan saat mencari sang kakak yang hilang. Kisah ini dimulai dengan alur di mana kakak perempuan dari tokoh utama ini hilang secara misterius. Beberapa tahun setelah hilangnya sang kakak, karakter perempuan penaksir harga berlian ini berambisi untuk mencari keberadaan kakaknya dengan segala cara. Karena itu, ia selalu mengikuti berbagai petunjuk yang muncul tanpa kenal menyerah. Kendati demikian teman-teman, berbagai petunjuk itu justru semakin membawanya pada situasi penuh kejanggalan serta bahaya. Sehingga akibat misi pencarian ini, sang perempuan harus terjebak di tengah pertaruhan antara hidup dan matinya sendiri. Oke teman-teman, itulah sinopsis dari 7 episode pada series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Susah kan memilih episode favorit yang mana? Karena setiap episode menawarkan sensasi yang berbeda. Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina Talks cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!